Muhammadiyahnya aja kayaknya yang nggak tahu kalau SMK 2 Muhammadiyah itu udah recommended oleh kepala-kepala sekolah di Riau bahkan. Tempat SMK 2 Padang itu libur juga Sabtu, Pak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda, apa kabar semuanya? Hari ini kita kembali lagi di segmen Muda Club, di mana kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya itu dari Sumatera Barat, yaitu dari Padang. Nah, sekolah SMK Muda ternyata sudah meluncur sampai di Padang. Nah, ini kita mau tanya-tanya dulu seputar tamu spesial kita hari ini, yaitu dari SMK 2 Padang. Halo Ya, Pak. halo, selamat pagi menjelang siang nih. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, tapi sedikit capek aja ini habis jalan. Iya, berapa jam? 8 jam ya Pak kurang lebih? Kita kemarin itu kan dari Padang langsung sepanjang malam itu udah nyampe langsung ke Siak gitu. Oh, Siak. Iya. Oke, jadi Siak dulu, Habis itu beristirahat baru dulu. kemudian Pekanbaru. Oke, kalau boleh Pak dikasih tahu Boleh. kepada Sobat Muda, ini SMK 2 Padang ini di mana? Ya. Terus alasan tujuannya ke sini tuh ngapain Oke. gitu. Mau yang seriusnya, mau yang Serius boleh. bohongannya, mau yang candaannya. Boleh serius, boleh bohongan, tapi Ya. kita mau yang Yang pasti kita mau kasih pengalaman buat anak-anak di OSIS. Oke. Kita udah programin ini lama, kita udah siapin dananya lah kan. Iya. OSIS kalian itu harus jadi hebat lah kan Iya. gitu kan. Iya. Dunia itu gak cuman Simpang Haru doang, kita kan Iya. sekolah kebetulan Betul. di daerah Simpang Haru Ya. gitu. Dunia itu gak cuma sekedar Simpang Haru doang, dunia itu gede gitu. Iya, luas. Ayo kita main kemana Pak? Ke Pekanbaru. Nah itu dasarnya. Jadi buat kasih pengalaman lah buat anak-anak untuk belajar, cari teman. Karena ya kita juga salah satu yang ngajarin semakin banyak teman, semakin banyak relasi, tentunya juga akan hidup mereka itu nanti juga akan semakin gampang. Oke. Iya. Pasti Sobat Muda penasaran, dari mana SMK 2 Padang ini tahu SMK Muda? Karena ini luas, Pekanbaru luas Pak, Oke. banyak sekolah-sekolah di sini. Kenapa Iya. SMK 2 pilihannya untuk berstudi tiru begitu? Ini apa namanya SMK 2 Muhammadiyahnya aja kayaknya yang nggak tahu kalau SMK 2 Muhammadiyah itu udah recommended oleh kepala-kepala sekolah di Riau bahkan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kita dapat, iya benar, kita dapat rekomendasinya itu dari kepala-kepala sekolah di Riau. Wow. Ya. Iya. Salah satunya ya senior saya waktu memang di kuliah dulu Pak Dian Dini. Beliau ini kan di Duma ini kepala sekolah. Iya. Pak Dian, ini kita mau ke Riau Pekanbaru, kira-kira mau kemana nih bagusnya? SMK 2 Muhammadiyah. Oke. Langsung aja tuh Pak Dian Luar biasa. ngomong begitu. Iya. Rekomendasinya begitu. Oke. Lihat aja sendiri ke sana, banyak prestasi yang udah ditorehkan oleh SMK Muda. Wah, gitu. Masya Allah. Ternyata itu udah dasarnya. sampai ke Padang dan rekomendasi juga dari orang luar biasa. Oke. Tapi setelah Bapak berkeliling-keliling, udah berkeliling Iya. sekolah ya Pak ya? Karena kebetulan hari Sabtu siswa kita libur. Iya. Kalau di SMK 2 Padang itu libur juga Sabtu Pak? Atau Enggak, masuk? jadi kalau yang belajarnya itu kami di Padang dari Senin sampai Jumat. Oh sama. Nah, kemudian yang hari Sabtunya kita khususkan untuk anak-anak, Iya. mau itu OSIS, MPK, dan ekskul untuk berkegiatan. Jadi full hari Sabtu itulah aktivitas kegiatan siswa yang direkomendasikan sekolah, yang disiapkan waktunya oleh sekolah, difasilitasi sekolah. Namun ya alhamdulillah juga anak-anak ini karena dia memang suka berkegiatan. Iya. Selalu lah cari-cari waktu di luar hari Sabtu itu. Oke. Jam-jam pulang sekolah Oke. mereka pada ngumpul, latihan dan Iya, segala iya. macam gitu. Luar biasa ya.
Ternyata saya juga nggak nyangka, dan terima kasih banyak untuk guru-guru SMK 2 Padang telah hadir di SMK Muda. Ini hormat kami kepada semua guru SMK 2 Padang hadir di SMK Muda gitu Pak ya. Dan setelah tadi kompromi lah, ngobrol di workshop ya Pak ya, antara OSIS ya Pak ya? OSIS dengan kalau di SMK Muda IPM. Gimana Pak pandangan Bapak terhadap mereka dua tuh udah klop belum Pak? Sehari. Kalau saya lihat ya namanya anak muda kalau di depan orang tuanya kan malu-malu. Betul. Ya kayak Ulfa juga kayak gitu kan, kalau ketemu gitu kan malu-malu pertamanya. Makanya kita ke belakang dulu. Kita biarin tuh mereka tuh bersosialisasi, mereka tuh biar lebih akrab gitu kan. Sehingga ya kita kasih kesempatan lah anak-anak. Kayaknya tadi udah mulai itu mereka itu berbaur, keren. Sebenarnya bisa berkolaborasi. Dikit nih Ulfa, juga kita terima kasih banyak kita udah disambut di SMK Muda. Sama-sama. Luar biasa. Kesan pertamanya kita setelah keliling sekolah, SMK Muda is the best, luar biasa. Tepuk tangan dulu lah semuanya. Saya tidak menyangka juga ternyata. Saya dengar nih Pak, wah bentar lagi ada SMK 2 Padang datang. Wih Padang nih, karena kan lahir saya di sana Pak. Oh iya. Atau kicik masuk bahasa Padang. Boleh. Tak boci. Karena saya numpang lahir aja Pak. Di mana tuh? Di Arepinang. Wih, Arepinang daerah Pegambiran? Iya. Oh. Di situ saya tinggal. Saya juga berumah di situ. Sekarang tuh Joseph tuh yang berumah di situ, guru kita juga. Oh iya. Di mana di Arepinang? Di Lubek, Lubuk Begalung, Pegambiran. Pegambiran lah Pak, dekat-dekat situ. Karena saya waktu kecil aja Pak, lahir, brojol, dan hidup sampai umur TK, pindah lagi. Dan akhirnya kita ketemu lagi sama orang Padang. Kayak gitu. Gimana Pak, first impression terhadap SMK Muda selain yang tadi Bapak sampaikan? Ya itu dia. Memang sangat hebat ini SMK. Beneran. Ini jujur nih. SMK 2 Muhammadiyah memang, kalau saya mau boleh nih jadi warga di Riau ini, saya recommended ini anak-anak muda Riau dia kalau mau sekolah SMK 2 Muhammadiyah ya. Beneran. Ini memang keren. Cuman tadi kan bincang-bincang ini. Iya. Kita masih di Indonesia ya ini. Masih. Apa ya? Tadi kan cerita-cerita sama si Bunda Yanti kan. SMK 2 Muhammadiyah kalau udah lomba-lomba yang apa udah sedikit down aja tuh mentalnya, kayaknya udah didesain aja tuh yang menang pasti udah ditentuin, belum ada lomba gitu kan. Iya. Tapi buat saya kalau buat boleh saya ngomong dikit, lomba itu memang mencari pemenang gitu kan. Tapi selain daripada itu bukan menangnya aja, ada pengalaman yang yang kita kasih ke anak. Ada apa namanya? Banyak sih sebenarnya pembelajaran dari lomba-lomba itu, gak sekedar menang doang gitu. Jadi jangan bangkitkan spirit semangat juang anak-anak kan juga begitu, dari awal kita udah kasih itu kan. Ilmunya itu yang penting. Betul sekali Pak, saya mau minta sharing deh, karena kebetulan Bapak koordinasi apa tadi? Koordinator Pembina OSIS. Pembina OSIS, karena kita lihat Gen Z sekarang, masuk Gen Alpha juga Pak. Boleh kasih ilmunya nih tentang guru dari guru SMK 2 Padang, bagaimana nih sekarang kita mendidik anaknya agar sekarang itu kan zaman yang sangat ini ya Pak ya, bisa dibilang bahaya bagi kalau kita tidak mengerti itu. Nah kalau dari pola segi didikan di SMK 2 Padang bagaimana nih Pak untuk siswa SMK Muda? Yang saya bilangin itu ke teman-teman di SMK 2 itu, kasih kesempatan anak-anak untuk berkegiatan apa saja sepanjang itu kegiatannya di sekolah. Asalkan positif. Asalkan positif tentunya kan. Biarkan mereka habiskan energinya dalam berkegiatan di sekolah. Karena kalau mereka udah capek di sekolah, tahu-tahu nyampe di rumah dia udah tidur itu. Bina organisasi mereka itu dalam bentuk organisasi yang kemudian setiap organisasi tentunya ada aturan-aturan kan.
Ajarkan mereka itu bertanggung jawab lewat organisasi-organisasinya itu. Karena kalau mereka bikin kesalahan tuh, atau cabut lah, atau pajat pagar lah misalnya mau cabut gitu kan. Misalkan ini anak PMR misalnya, nah PMR tuh cabut, siapa anak PMR-nya? Raffi mana? Raffi anak PMR, PMR-nya yang kena. Atau itu siapa itu yang ngerokok? Oh si Andi mana? Andi Pramukanya yang malu. Iya, betul. Ya kan? Nah PMR, Pramuka atau Sispala atau organisasi-organisasi kalau misalkan dia menegakkan aturan organisasinya, kita mungkin nggak butuh pagar yang tinggi itu. Iya. Oke, good. Ya kan, kita nggak butuh pagar yang tinggi karena anak tuh nggak akan cabut itu. Iya. Karena Gen Z ini kalau saya lihat dia itu lebih enek hatinya, lebih sakit hatinya itu dilarang berkegiatan daripada dilarang dia di kelas. Iya, betul sih. Kamu nggak bikin PR, keluar, selesaiin dulu PR-nya di kantin, di pustaka, bikin dulu. Alhamdulillah barangkali buat mereka kan, mereka nggak belajar. Tapi kamu nggak bisa dulu nih latihan main volley, kamu nggak bisa dulu berkegiatan di PMR, Pramuka segala macam, dia pasti sebel. Karena ketakutannya itu, karena kekhawatirannya itu dilarang berkegiatan, pasti mereka tuh akan menjunjung peraturan-peraturan yang akan membanggakan organisasi-organisasinya. Buat saya begitu. Wah, tepuk tangan dulu. Mungkin nanti tayangan ini ditonton oleh SMK Muda siswa-siswinya, dan terima kasih ilmunya Pak. Dan saya mau kasih tahu juga ke Bapak dan guru-guru lainnya, SMK Muda juga sedang membuka pendaftaran PPDB Pak namanya. Ya, siswa baru ya. Siswa baru di tahap 3 sekarang dan mau habis di 31 Mei ini. Jadi buat penonton yang di Padang nanti kalau ini ditonton, silakan bergabung di SMK Muda karena sedang dibuka PPDB tahap 3. Ini tahap terakhir Pak. Nanti bakal ada tahap utamanya. Itu cuman berlaku 2 hari. Ada nggak apa namanya SMK Muda ini ngambil siapa nih dari SMP yang di luar sana, anak-anak berprestasi, kalau mau masuk SMK Muda dibebasin SPP sekian persen gitu. Oh iya. Nah itu kan perlu itu mencari anak-anak unggul kan. Betul. Wah, itu keren tuh. Kita ada juga potongan seperti itu. Kita ada juga potongan sesama Muhammadiyah juga ada, non Muhammadiyah juga ada Pak. Iya keren itu. Prestasi juga ada kita potongannya terkait SPP, potongan SPP dan segala macam. Itu tergantung tahap-tahapnya Pak. Emang mantap itu. Waduh. Jadi memang yang nak terjaring kemari itu yang bersekolah di sini memang inputnya itu sendiri ya memang udah bagus kan, jadi kita tinggal poles doang, kita tinggal poles dikit gitu jadi itu. Masya Allah. Thank you, Pak. Kalau dari SMK 2 Padang apa aja nih Pak kegiatan nih, saya terakhir nih kegiatan di ekstrakurikuler ekskulnya, oke. Apa aja itu ekskulnya? Kalau Banyak sih, kan ada tapak suci, ya. Di situ kan nggak ada ya Pak ya? Tidak tapak suci tapi silat. Dikuatkan lagi itu dengan ada surat edaran ya kalau nggak salah dari gubernur ini baru-baru ini nih untuk mewajibkan untuk ekskul silat itu di SMA SMK di Kota Padang. Saya ngelihatnya nggak cuma doang silat, namun di situ kearifan lokalnya budaya Minang yang diwariskan di situ. Karena silat itu adalah gerak. Silat itu kan macam-macam nih. Ada silat lidah, ada silat tubuh, silat gerak segala macam. Iya kan? Saya baru tahu. Iya, orang Minang itu kalau dia ngaku orang Minang, ya dia harus jago tuh bersilat lidah, berdiplomasi kan gitu. Betul juga Pak. Nah, itu pengembangan ke sana harusnya gitu. Luar biasa. Iya. Kayaknya kita ada di kode-kode. Oke, mungkin ini terima kasih Pak. Iya, kembali kasih. Terima kasih. Ya, semoga kita juga bisa mampir di SMK 2. Amin. Ada waktu kita akan mampir di sana pasti. Iya, kita tunggu. Oke. So buat sobat muda jangan lupa like dan subscribe, dan tentunya jangan lupa cari tahu ada IG-nya juga Pak SMK 2 Padang.
Ada, nanti Oke. kita share deh. Kita nanti, share, ya. ada di bio di bawah ini. Oke, Oke. mungkin terima kasih dulu buat para sobat muda dan guru-gurunya. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Oke, saya Ulfa Rahmi, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.